Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam wabarakatuh, Pak. semuanya. Malam, Pak. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ini kita pertemuan materi yang ke-6 ya. Nah, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik, sudah ya. Oke. Nah, untuk materi kita ya, ini tentang dari variabel acak ya. Jadi variabel acak itu ya kita dapatkan nilainya dari suatu percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara acak ataupun secara random. Di mana kita sebagai peneliti awalnya tidak mengetahui nih apa hasil yang akan keluar ya. Jadi artinya ya nilai yang tadi ya yang tidak kita dapat perkirakan itu nilai yang keluar, dan tidak selalu nilai yang keluar itu pada setiap suatu percobaan itu sama ataupun berbeda ya. Nah, variabel acak atau random variable itu biasanya dinyatakan dengan huruf kapital ya, sedangkan nilai yang dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, biasanya itu ditandai dengan huruf X besar, kemudian memiliki juga sebuah nilai numerik tunggal ya untuk setiap keluaran dari sebuah eksperimen probabilitas. Nah, misalnya jika X variabel acak besar, kemudian maka nilainya dinyatakan dengan X kecil. Nah, jika peluang kejadian X besarnya bernilai kurang dari satu sama dengan X kecil, dinyatakan dengan P-nya itu di antara X besar dengan X kecil. Ya. Nah, untuk variabel acak, fungsinya bernilai nyata yang didefinisikan dalam suatu ruang sampel dan nilai numerik yang unik dengan masing-masing hasil dari percobaan acak ya. Nah, variabel acak itu biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan kemungkinan hasil suatu percobaan ya. Variabel acak diskrit, variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai ya yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu ya. Nah, nilainya merupakan suatu bilangan bulat dan asli ya, dan tidak suatu pecahan ya. Bagaimana misalnya bentuknya sisi uang muka atau angka dalam penukaran sebuah koin uang logam ya. Nah, kemudian distribusi probabilitas ya merupakan suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya ya. Jadi pada variabel acak, jika X besar variabel acak, maka nilainya dinyatakan dengan X ya. Pada distribusi probabilitas itu berlaku P X besar sama dengan X kecil. Nah, distribusi probabilitas dari variabel acak itu bisa berupa dari sisi tabel, grafik, maupun juga dari sisi gambar ya, yang dapat menyatakan suatu probabilitas dari setiap nilai yang mungkin terjadi. Misalnya ya, jika kita ingin mengetahui suatu probabilitas seorang bayi sebagai anak ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai ke-8, maka keseluruhan kejadian dapat kita bentuk dalam suatu distribusi probabilitas, seperti contoh pada tabel di bawah ini. Nah, ini contoh distribusi probabilitas bayi lahir dari anak ke-1 sampai dengan anak ke-8 ya, di mana totalnya juga tetap sama, P X besar sama dengan X kecil, hasilnya 1 ya. Nah, dengan menggunakan tabel di atas, maka kita dapat melihat bahwa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak keempat, Px besar sama dengan 4 adalah 0,058 ya. Nah, kita juga dapat menghitung berapa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak pertama atau anak kedua ya, dengan menggunakan perhitungan probabilitas atau hukum penambahan X besar sama dengan 1 atau X besar sama dengan 2 dengan totalnya PX1 tambah PX sama dengan 2, 0,416 tambah 0,330, hasilnya adalah 0,746 ya. Nah, ini merupakan grafik dari distribusi probabilitasnya ya untuk anak ke-1 sampai ke-8, misalnya mewakili anak-anak yang lahir di Amerika. Ini adalah tahun dari 2000 ya sebagai contoh sampel ya. Jadi
variabel acak, kemudian variabel acak diskrit, kemudian variabel acak kontinu, dan juga distribusi probabilitas itu untuk materi kita ya. Nah, silahkan ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, dipersilahkan. Sambil menunggu itu silahkan diaktifkan videonya, saya mau ambil record absensi kita. Baik, sudah siap ya. Silahkan senyum. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Yang hadir 13 ya. Baik, silahkan ada yang mau disampaikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk tugas kita Pak. yang minggu lalu itu bagaimana ya, Pak? Tugas. Iya, Pak. Tugas kuis itu membuat grafik batang atau grafik dalam bentuk lingkaran ya tentang jumlah usia tentang mahasiswa yang ada di kelas ini dilihat dari sisi usia sama jenis kelamin. Jadi itu bisa menggunakan program Excel atau program-program lainnya. Yang nanti kalau di-input dari program itu akan muncul grafiknya seperti ini gitu. Mau grafik batang, mau grafik lingkaran, persen gitu. Itu per kelompok ya, Pak? Iya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti diserahkan sama ketua komtingnya, ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Seperti itu, Remina. Iya, Satu Pak, kelompok karena itu berapa orang ya, Pak? Per kelompok ini mahasiswa ada berapa ya? Ada 17 kemarin, Pak. 17, berarti 17 dibagi 665 kemarin, Pak. Iya, 665 ya. Oke, 665 berarti 3 kelompok. Silahkan komting Dedek ya untuk itu cuma membagi. buat diagram apa kan, Pak? Cuman kayak mahasiswa dalam usia sama jenis kelamin. Terus bentuknya itu dibuat dalam lingkaran ataupun batang gitu, Pak. Ini ya bebas, bentuk grafiknya mau seperti apa bebas. Tapi nanti dari situ Berarti itu bisa kita lihat penyajian datanya berbentuk grafik, batang, dan diagram. Jadi bukan digambar grafiknya itu ya, tapi ada proses aplikasi yang bisa kita input, kita masukkan, tiba-tiba nanti kita klik, muncul grafiknya seperti ini gitu. iya, Pak. Tapi ini kan, Pak, aku mau nanya. Tapi itu pertama dibuat tabelnya dulu. Dibuat tabel, contohnya kan nama. Ya Dibuat namanya, silahkan contohnya didiskusikan kan. di kelompoknya ya. Iya, iya, Pak. Silahkan didiskusikan. Nanti kalau diterangin semua udah ada tahu jawabannya lah. Silahkan diskusinya ya. Itu ada beberapa materi yang kemarin juga ada terkait hal itu bisa silahkan didiskusikan. Yang terpenting saya melihat dari sisi hasilnya apakah mahasiswanya sudah bisa membuat suatu statistik yang penyajian data. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Remina. Ada yang lain?